Pratama, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan dan angin puting beliung merusak atap sebuah SPBU di Kota Bandung. Banjir merendam rumah dan sawah warga Cibeber, Kabupaten Cianjur. Mahasiswa dan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Ya, kita awali informasi pertama. Angin puting beliung merusak atap sebuah SPBU di Kota Bandung Senin lalu. Warga yang sedang antre BBM pun sempat panik. Angin puting beliung menerjang salah satu SPBU di Jalan BKR Kota Bandung pada Senin petang. Dalam rekaman kamera handphone warga memperlihatkan atap SPBU berterbangan. Sejumlah pengendara yang akan mengisi bahan bakar minyak pun panik. Dalam peristiwa ini tidak ada korban luka. Pasca kejadian pada Senin malam, serpihan bagian atap SPBU masih berserakan. Guna keselamatan pengendara, pihak SPBU pun menutup sementara hingga puing-puing atap SPBU dibersihkan. Hujan setengah 6 mau maghrib, campur angin puting beliung langsung nyambar gitu ke tengah-tengah. Jadi yang rusak tapi apa aja dari arah sana tadi mah saya terlihat dari arah selatan dari arah dari barat selatan. Langsung ke sini ke tengah, muter-muter gitu. Merusak apa itu, Pak? Ngerusak atap. Atapnya aja berarti ya? Ya, atapnya. Tapi nggak ada korban jiwa, Pak? Nggak ada? Tahu tak korban jiwanya. Nggak ada ya? Saya ngelihatnya dari jauh. Gitu. Dari jauh. Selain angin kencang, hujan deras juga mengakibatkan aliran drainase di kawasan Leuwi Panjang pada Senin malam meluap hingga ke badan jalan. Ketinggian luapan air pun hampir mencapai setengah meter ini, membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang melintas mogok atau mati mesin karena nekat menerobos genangan air. lumayan ada angin lumayan besar. Lumayan besar. Ya. Emang di sini sering banjir atau gimana, Kang? Sering ada gangguan ini sampah banyak. Oh, drainase. Ya. Hujannya tadi Jam setengah ada. Hah? Jam setengah sampai dari jam 5. Tadi tingginya berapa meter sih? Itu kan, Kang? Setengah meteran ada. Terus menyebabkan apa? Banjir? Banjir tadi, Kang? Ya. Ya, emang di sini Cuaca ekstrim melanda Kota Bandung dalam beberapa hari terakhir. Warga diimbau tetap agar waspada. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, kecelakaan di Tol Semarang Batang, Jawa Tengah menewaskan seorang perajin emas asal Kabupaten Cianjur. Suasana duka menyelimuti keluarga Amiruddin di kediamannya di Kampung Kebon Manggu, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur Kota. Keluarga mengetahui dari pihak Jasa Raharja yang menyatakan Amiruddin tewas dalam kecelakaan yang melibatkan mobil travel minibus dengan truk di Tol Semarang Batang, kilometer 375 Jawa Tengah pada Senin pagi. Anak perempuan korban yang merupakan anak satu-satunya ini tak kuasa menahan isak tangis lantaran mendapatkan informasi duka sang bapak meninggal dunia kecelakaan. Mau berangkat ke Bali, memang kerjanya di Bali, keluarganya di sini. Jadi sudah biasa pulang pergi antara Cianjur Bali gitu, sebagai kuli di perhiasan. Diketahui korban Amiruddin berangkat pagi hari dari Cianjur menuju tempat kerjanya di Bali sebagai perajin emas dengan menggunakan mobil travel. Namun pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pihak keluarga mendapatkan informasi korban meninggal akibat kecelakaan di Tol Semarang Batang, kilometer 375 Jawa Tengah. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Informasi lainnya, hujan deras membuat Sungai Cibeber, Kabupaten Cianjur meluap dan merendam puluhan rumah serta ratusan hektar sawah.
Pemukiman warga terendam banjir di Kampung Sukahati, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur pada Selasa pagi. Beberapa rumah warga masih terendam air bercampur lumpur akibat luapan air Sungai Cibeber sejak dini hari hingga Selasa pagi. Sebagian warga pun berusaha membersihkan lumpur di rumahnya yang sempat terendam banjir. Banjir ini terjadi dari luapan air Sungai Cibeber akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Dari jam 3 subuh. Oh, dari jam 3 subuh. Dari jam 3 subuh. Itu luapannya setinggi apa sih ya? Itu dari jam subuh. Setinggi dada. Satu, hujan lebat. Kedua, luapan air dari sungai, dari sawah juga. Apakah banjir ini sering terjadi? Kalau hujan lebat, pasti banjir sering. Berapa banyak rumah warga sih yang terendam? Hampir semua di sini. Hampir semua. Kalau hujan lebat, semuanya terendam. Selain merendam pemukiman warga dengan ketinggian air setinggi orang dewasa, banjir juga merendam ratusan hektar area pesawahan dan jalan utama penghubung antar kecamatan. Akibatnya arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan lantaran luapan air sungai yang belum surut. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, puluhan warga terserang penyakit gatal-gatal pasca bencana banjir di daerah Cibeber, Kabupaten Cianjur. Pasca banjir luapan Sungai Cibeber di Kabupaten Cianjur yang meluap ke pemukiman warga dengan ketinggian air setinggi dada orang dewasa, kini puluhan warga mulai terserang penyakit gatal-gatal. Tim medis puskesmas setempat melakukan pemeriksaan satu persatu warga agar penyakit gatal-gatal tidak menular. Gatal-gatal ini diakibatkan dari kotoran air dan lumpur Sungai Cikondang Cibeber. Pemeriksaan dilakukan di masjid setempat yang berdekatan dengan pemukiman warga. Airnya itu banyak dari sungai, banyak yang kotor, jadi banyak korban gatal-gatal. Perkiraan berapa banyak warga yang terjangkit sakit itu, Bu, gatal-gatal? Kalau di sini satu RT ada 2 lokasi sebenarnya, di sini di masjid sama di rumah warga. Jadi difasilitasinya di masjid buat pengobatannya. Pasca banjir, camat setempat melakukan pendataan daerah pemukiman warga yang terdampak banjir. Adanya hujan deras itu banyak puluhan hektar sawah yang terendam banjir dan ada pula beberapa rumah penduduk ya, khususnya di wilayah Desa Cihaur yang mana persisnya di Kampung Sukahati, Desa Cihaur. Ini beberapa rumah penduduk ini terendam banjir. Dari data sementara, puluhan hektar sawah sekecamatan Cibeber mengalami kerusakan akibat banjir. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seorang pria di Kabupaten Subang ditemukan terapung tak bernyawa di Sungai Tarum Timur setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Asep Basar, seorang pria 33 tahun, dilaporkan tenggelam di Sungai Tarum Timur, Desa Pegaden, Kabupaten Subang. Korban dilaporkan tenggelam usai terlibat cekcok di warung kopi. Berdasarkan keterangan polisi, sebelum tenggelam, korban berada di warung Ibu Siska untuk minum kopi pada Minggu malam. Di lokasi ini, rupanya korban terlibat perselisihan dengan pemilik warung hingga korban bergegas meninggalkan warung dan menyeberang sungai. Naas, korban justru tercebur sungai dan dilaporkan hilang tenggelam. Kasus ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Pegaden, Subang. Apakah murni kecelakaan atau ada unsur lain di balik hilang dan tenggelamnya korban? Terjadi keributan antara pemilik warung dan korban. Nah, akhirnya korban pergi dengan mendorong kendaraannya, diikutin oleh pemilik warung. Tahu-tahu korban menyeberang ke sungai ini. Informasi sementara lagi sedang didalami oleh kami, para yang saksi-saksi lagi dilakukan pemeriksaan interogasi di Polsek. Jadi ini setelah dilakukan pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban Asep yang tenggelam di Sungai Tarum Timur pada hari Selasa. Korban ditemukan telah tewas sejauh 8 km dari titik awal tenggelam. Benar, memang ada jenazah terapung. Kita sudah A1, kita tim turun, kita evakuasi ke darat dan kita konfirmasi kepada keluarga yang
kemarin di daerah Binong kehilangan pihak keluarganya. Konfirmasi bahwa memang korban yang terapung di perairan Compreng sini betul adalah warga yang 2 hari yang lalu tercebur di daerah Binong. Selanjutnya jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Indramayu untuk diotopsi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.